Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, gentingnya permasalahan hidup kita sangat terkait dengan kedewasaan dari rohani kita sendiri. Itu didasari dari kitab Roma pasal 12 teman-teman, ayat 1-8, dan kitab Lukas pasal 12 ayatnya 1-12. Maksudnya teman-teman, gentingnya permasalahan hidup kita ini kan relatif sekali teman-teman. Banyak orang yang merasa genting itu genting dari sisi duniawi gitu, bukan dari dipikirkan genting menghadapi permasalahan dari sisi kalau nanti kita untuk hidup kekal. Jadi selalu orang sebut genting itu genting dengan parameter adalah hidup duniawi ini. Pasti genting permasalahan yang ada timbul di dunia ini pasti kaitannya dengan urusan-urusan duniawi teman-teman. Selalu seperti itu. Nah, genting di urusan permasalahan duniawi ini akhirnya yang bisa mengorbankan genting yang sebenarnya gitu. Genting yang sebenarnya itu adalah genting saat kita menghadapi kematian nanti teman-teman. Waktu kita menghadapi kematian di akhirat itu kita sebut itu genting yang kekal gitu. Karena genting atau permasalahan yang ada di dunia ini adalah ya permasalahan yang memang akan berakhir teman-teman. Umur 70-80 tahun kita meninggal, permasalahan yang ada di dunia ini berakhir teman, selesai gitu. Tapi kalau bicara yang Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, permasalahan yang genting itu adalah permasalahan apabila kita tidak ada persiapan ya bagaimana jadi persiapan untuk menghadapi nanti kematian dan masuk ke dalam alam kekekalan itu teman-teman. Nah, untuk persiapan ini harusnya teman kita berkenan kepada kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan adalah bagaimana kita lebih mau dalam mengenali firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut berkenan hidup sesuai dengan Tuhan ya, seperti itu teman. Nah, cuman banyaknya orang-orang hidup itu malah bicaranya bukan berkenan kepada Tuhan, kehendak Tuhan, berkenan terhadap kehendak Tuhan, tapi lebih condong kepada berkenan kepada ya kehendak dunia teman-teman. Kehendak dunia adalah bagaimana mentargetkan diri dalam hal sukses duniawi, bagaimana mentargetkan diri dalam hal kebahagiaan duniawi, bagaimana hal memenuhi kebutuhan duniawi. Itu adalah kehendak dari dunia seperti itu. Nah, manusia itu digiring untuk berkenan kepada kehendak manusia dunia itu teman-teman. Jadi beda sekali. Sedangkan kehendak Tuhan adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu. Ya bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat juga, di dalam surga teman. Jadi apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang dunia kehendaki itu benar-benar bertolak belakang, benar-benar berseteru, benar-benar berbeda, benar-benar tidak wajar gitu. Antar satu itu dianggap tidak wajar. Ini saya sebelum masuk ke draft teman-teman, saya coba bacakan dulu sebagai dasar sharingnya gitu teman-teman. Coba teman-teman baca di kitab Roma pasal 12 teman-teman. Kitab Roma pasal 12 ayatnya cuma 1-8 aja teman-teman. Nah, judul perikopnya teman-teman, persembahan yang benar, judulnya itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, tadi saya katakan makanya kalau cerita berkenan teman-teman, berkenan itu kan berarti kan bagaimana sih kita mau beribadah yang benar gitu. Beribadah yang benar, bahkan sejati itu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 ya bunyinya itu teman-teman. Ya, jadi di sini dikatakan, saya ulang lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi kalau kita kupas balik, apa sih yang paling penting dalam hidup kita gitu? Ya itu ibadah yang sejati itu teman-teman. Ibadah yang sejati untuk Tuhan itu yang pasti yang paling berkenan untuk Tuhan gitu. Jadi bukan istilahnya, wah banyak genting permasalahan ini. Genting dari kacamata rohani, genting dari kacamata Tuhan, genting dari kacamata firman Tuhan adalah kalau kita hidup tidak berkenan dengan
apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, tidak berkenan dengan Tuhan itu yang paling gawat itu teman. Nah untuk bisa berkenan ya satu-satunya jalannya itu yang tadi di firman ini katakan bahwa yang kudus. Jadi kita ini mesti persembahkan hidup kita gitu ya, bagaimana hidup keseharian kita dengan kudus. Dengan kudus ya berarti kan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah dan ini kudus ini otomatis akan kaitannya dengan melakukan firman Tuhan, dan ujung-ujungnya ya pasti ya seperti yang Tuhan rancang kehendaki teman. Ya pasti kan berkenan berarti gitu. Bahkan tuh secara rohani katakan hidup kudus berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi bukan istilahnya wah ibadah sejati itu kalah sama ketakutan atau gentingnya permasalahan duniawi yang bermacam-macam ragam itu teman. Kalau namanya permasalahan duniawi itu kan banyak teman, banyak sekali gitu. Jadi urusan urusan pribadi kita, urusannya keluarga kita, urusannya usaha kita, terkaitnya kan banyak sekali teman. Atau mungkin dalam pergaulan kita gitu. Nah itu bagi kacamata Tuhan, bagi firman Tuhan dari sisi rohani itu kecil teman. Jadi bagaimanapun susahnya hidup, bagaimanapun gentingnya permasalahan hidup di dunia ini, tetap Tuhan ingatkan, tetap firman Tuhan ingatkan, itu akan berakhir teman. Bagaimanapun juga akan berakhir pada usia kita meninggal gitu. Ya 70-80 tahun. Tapi kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan gitu, ya konsekuensinya itu nanti kegagalannya itu bisa kekal gitu teman. Ya akan terus. Nah yang konyol itu apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kita akan masuk ke dalam neraka. Apabila kita masuk ke dalam neraka, berarti kita akan mendapatkan siksaan gitu. Ya yang benar-benar kekal gitu, karena tidak ada ujungnya gitu. Ya siksaan di dalam neraka itu yang Tuhan katakan tidak berujung karena masuk ke dalam alam kekal. Tapi begitupun kalau memang kita berkenan hidup seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita akan mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, hidup bersama Tuhan di dalam akhirat. Nah itu juga sama teman, konsekuensinya kekal itu. Jadi selamanya. Jadi kalau diperbandingkan antara susahnya melakukan hidup sesuai kehendak Tuhan, ya yang berkenan kepada Tuhan, dalam arti kata mengenal, mengerti serta melakukan firman Tuhan, susah-susahnya itu akan lebih dianggap mudah dibanding kita menghadapi ya itu kematian yang kekal di dalam neraka tadi teman-teman. Siksa di dalam neraka yang kekal itu. Jadi ya kita harus berani waktu melakukan firman Tuhan. Ya kita pasti menghadapi penderitaan di dunia ini. Tapi penderitaan dunia ini firman katakan tidak ada artinya kalau kita bandingkan dengan kemuliaan yang kita akan dapat. Maksudnya begitu teman-teman. Di ayat 1 itu bunyi sudah begitu gitu. Nah kalau bicara di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini kita diajar seperti ini teman. Jadi kalau kita bicara, kalau kita tidak dalam kondisi seperti yang di ayat 2 ini perintahkan gitu, ya kita berarti itu bakal ngadepin gentingnya permasalahan hidup teman-teman. Karena ini kaitannya dengan kekekalan. Jadi kalau kita ulang teman-teman, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Nah ini firman ini katakan bahwa kita ini jangan seperti dunia teman-teman. Dunia dengan apa kehendak Tuhan itu karena bertolak belakang gitu. Jadi firman ingatkan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau dunia ini menghendaki misalnya kesusahan duniawi gitu, ya itu bukan sasaran kita gitu. Ya dunia mencari kebahagiaan duniawi, lepas itu semu atau tidak semu, itu juga bukan sasaran kita teman. Dunia itu belajar bagaimana kita memenuhi semua kebutuhan nafsu duniawi kita, nafsu daging kita. Itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi beda teman-teman, kehendak Tuhan dengan kehendak dunia itu memang bertolak belakang gitu. Nah tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Nah bagaimana kita bisa berubah teman, berubah apa karakter kita gitu ya, bahwa yang kita ingini adalah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dunia kehendaki gitu. Nah tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan
Manakah kehendak Allah? Yaitu balik lagi, kalau kita pengen tahu kehendak Allah di mana, ya adanya di firman, teman. Kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita juga otomatis tidak mengerti kehendak Tuhan Allah gitu. Apa yang baik bagi Tuhan Allah ya adanya di firman, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang berkenan kepada Tuhan ya berarti taati, turuti perintah peraturan firman Tuhan, ya itu yang berkenan, teman-teman. Nah, itu nanti waktu kita bisa melakukan firman Tuhan itu, ya kita akan mendapatkan kesempurnaan yang seperti Tuhan kehendaki juga, teman-teman. Nah, ini yang kita harus perjuangkan gitu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini juga hati-hati, teman. Di ayat 3 itu kadang-kadang kalau prinsip dunia itu berbeda sekali dengan ayat 3 ini, teman. Kalau prinsip dunia itu kan bagaimana mendapatkan kelimpahan kesuksesan duniawi, benar-benar sukses duniawi yang benar-benar tidak ada habisnya, teman. Manusia itu kalau ingin uber gitu, target memenuhi keinginan duniawi itu tidak pernah berhenti. Nah, kalau di prinsip Tuhan malah kembali, teman, kita harus tahu diri gitu. Ya, Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita itu ada talenta gitu. Nah, talenta ini yang mesti kita bijak, mesti tahu gitu, bahwa Tuhan pengennya nempatin kita sebagai apa sih gitu. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang ibaratkan sebagai anggota tubuh gitu, ya Tuhan itu bisa memberikan kita posisi gitu, yang punya talenta sebagai kepala, sebagai badan, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai kuping, sebagai hidung, sebagai mata, sebagai mulut, bisa segala macam, teman-teman. Tuhan itu gitu. Nah, Tuhan ini ingin kita di mana gitu, teman? Yaitu kita cukup. Kalau memang Tuhan inginkan kita ini bukan jadi tangan, tapi mau jadi kepala, ya jadilah kepala gitu, sesuai talenta kita. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita menjadi tangan, ya jadilah tangan. Kalau Tuhan pengen kita jadi telunjuk, ya jadilah telunjuk gitu. Gampangnya gitu, teman. Nah, itu yang mesti butuh kedekatan kita pribadi dengan Tuhan, teman. Jadi Tuhan ini mau nempatkan kita di mana? Untuk Tuhan pengen menjadi kepala, mau jadi tangan, mau jadi jari telunjuk gitu. Sama saja, teman. Semua berfungsi sama gitu. Nilainya itu sama bagi Tuhan gitu. Nah, ini yang kita mesti sadari, bahwa Tuhan itu ajar kita bukan dengan ambisi yang meledak-meledak seperti orang dunia, seperti iblis sasarkan manusia gitu, ya sesatkan manusia. Tapi Tuhan tidak gitu. Tuhan itu malah mengingatkan bahwa ya kita itu ada batas-batas talenta yang memang Tuhan berikan bagi kita masing-masing, yang selalu berbeda. Sama aja ibaratnya sidik jari, teman-teman. Sidik jari itu kan tidak ada sampai ini hari ditemukan sidik jari manusia yang sama. Nah, ini sama dengan talenta, karakter gitu. Itu semua bagi Tuhan itu, manusia itu beda-beda semua, teman-teman. Ini yang di ayat 3 saya udah bacakan begitu. Nah, sebab sama seperti pada satu tubuh. Nah, ini dijelaskan nih. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tadi saya udah jelaskan. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Tuhan itu gitu. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita ini ya satu, kita itu berfungsi bagi Tuhan itu menjadi satu community gitu. Jadi satu kesatuan, teman-teman. Nggak bisa dipisah-pisah. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ini saya udah bacakan kitab Roma pasal 12 ayat 1-8. Isinya begitu, teman-teman. Jadi intinya persembahan yang benar itu ya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa tangkap gitu. Nah, ini sebelum masuk terus saya lanjut aja langsung, teman-teman, ke kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 12 ayatnya 1-12, teman-teman.
Coba kita cari kitab Lukas pasal 12 teman-teman, ayatnya 1 sampai 12. Perikopnya berjudul teman-teman, bertema pengajaran khusus bagi murid-muridnya gitu. Jadi muridnya Nabi Isa gitu. Sebenarnya itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Nabi Isa mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Tuhan Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Tuhan Allah. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui firman Tuhan dan Tuhan Allah di depan manusia, ya maka firman Tuhan itu gitu akan mengakui, membantu kita ya di depan malaikat Allah nanti teman-teman, di penghukuman nanti gitu. Tetapi barang siapa menyangkal firman Tuhan, menyingkal Tuhan di depan manusia, akan disangkal di depan malaikat Allah di dalam akhirat nanti, di dalam surga itu, di alam akhirat nanti gitu. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan dari firman Tuhan gitu, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh Tuhan, ia tidak akan diampuni. Jadi di sini dikatakan kita mesti sadar bahwa kita ini hidup bukan cuma dengan firman Tuhan aja. Tuhan bantu kita tidak hanya firman Tuhan aja, tapi Tuhan juga bantu kita memberikan roh Tuhan gitu. Rohnya Tuhan diberikan kepada kita. Sama aja waktu awal Nabi Isa turun ke dunia itu adalah ya Nabi Isa plus rohnya Tuhan gitu. Rohnya Tuhan yang ditaruh di dalam Nabi Isa. Sama aja teman-teman. Jadi untuk saat ini juga kita sama. Kita ini manusia yang diberi roh Tuhan kepada setiap kita ini teman-teman. Bukan cuma Nasrani loh. Semua manusia di dunia itu diberi roh Tuhan. Dan kalau yang saya tahu antara Nasrani dengan Muslim itu sama teman. Jadi kalau di Nasrani roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran disebutnya roh Tuhan seperti itu. Tapi kalau di dalam Muslim teman-teman inputkan kepada saya, sharingkan kepada saya bahwa itu sebutannya nur gitu. Jadi apa sih jadi roh Tuhan yang dari Tuhan Allah yang dititipkan kepada setiap manusia di orang-orang Muslim itu sama. Berarti kan sama aja teman. Jadi ada roh Tuhan gitu di dalam kita. Nah Nabi Isa ingatkan kalau sampai kita tidak taat, tidak nurut terhadap firman Tuhan gitu, ya terhadap Nabi Isanya masih nggak apa-apa teman. Tapi kalau bicara kita tidak taat, tidak nurut terhadap roh Tuhan, roh kudus, nah ini yang bahaya teman. Ya, jadi kita yang kenapa? Karena roh kudus itu rohnya Tuhan Allah langsung gitu. Dan karakternya lembut dan peka sekali teman. Jadi kalaupun dihujat saja sudah beresiko. Ya nanti bagaimana gitu kita menghadapi kalau sampai roh Tuhan tidak mau hadir di dalam kita. Nah ini Nabi Isanya, firman Tuhannya gitu. Bahkan Tuhan Allahnya mengingatkan bahwa ya kalau kita sekali-kali bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Nabi Isa masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau dengan roh Tuhan, kalau bisa jangan itu. Karena memang ya roh Tuhan itu peka sekali, lembut sekali gitu. Nah ini yang diingatkan seperti itu gitu. Jadi kalau sampai kita sampai menghujat roh Tuhan gitu, nur gitu, ya bahkan di sini katakan ia tidak akan diampuni gitu. Ya ini resikonya berat sekali gitu.
Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-perintah dengan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu gitu. Sebab pada saat itu juga Roh Tuhan akan mengajar kita apa yang harus kita katakan gitu. Nah ini Roh Tuhan itu seperti itu teman. Roh Tuhan itu karena ada di dalam kita, di dalam roh kita. Jadi apapun yang terjadi apabila kita menghidupkan Roh Tuhan itu, ya akan Roh Tuhan yang menjadi menggantikan kita gitu teman. Jadi apa yang kita mau katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau langkai, apa yang kita akan jalankan, apa yang akan kita putuskan, semua itu Roh Tuhan bisa bantu kita teman. Roh Tuhan itu bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi penghibur kita, bisa jadi penyelamat kita, bisa jadi pengajar kita, jadi segala macam teman. Nah ini banyak orang yang tidak menghidupkan Roh Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan priority gitu kepada manusia itu Roh Tuhan ini. Kalau cerita di luar manusia kan Tuhan tidak pernah berikan teman. Jadi hanya kepada manusia itu Tuhan berikan rohnya bagi manusia gitu. Tapi sayang banyak manusia yang tidak mengenal gitu bahwa ada Roh Tuhan, tidak mengerti cara menghidupkan Roh Tuhan, dan memang tidak hidup bersama Roh Tuhan teman. Nah ini yang sayang sekali kan itu. Waktu kita tidak hidup bersama Roh Tuhan, rasanya untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu nggak mampu teman, nggak kuat gitu, karena nggak mudah melakukan firman Tuhan itu, nggak mudah gitu. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kedua kitab ini. Saya coba masuk ke draft aja. Jadi saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 12 ayat 1-8. Dan saya sudah bacakan di kitab Lukas 12 ayat 1-12. Ini saya masuk ke dalam draft saya aja teman-teman, apa yang saya alami gitu. Firman dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini penting sekali teman-teman. Jadi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 ini benar-benar kita mesti camkan gitu bahwa ya hidup yang sesuai kehendak Tuhan ini seperti ini teman-teman. Justru yang bahaya itu apabila kita yang tergenting gitu, yang terbahaya tergenting itu ya apabila permasalahannya kita tidak hidup ya dengan kudus dan tidak berkenan kepada Allah. Itu yang genting permasalahan dalam hidup itu ya itu teman-teman. Bukan permasalahan duniawi yang tadi kaitannya dengan kita pribadi, tubuh kita sakit, jiwa kita kok nelongso banget, nelangsa banget gitu. Ya nanti bagaimana dengan keluarga kita, kok kita cekcok terus, ribut terus dengan keluarga, tidak mengalami bahagia. Atau mungkin dengan usaha, kok usaha lagi ngalamin kesulitan cash flow, keuangan. Atau mungkin lagi ngadepin karyawan atau staf yang lagi memberontak, atau dagang lagi sepi sekali, kena pandemi COVID jadi begini begitu. Itu kalau dari sisi rohani, dari sisi kacamata Tuhan, itu sifatnya sementara semua teman-teman. Toh nanti waktu kita berumur 70-80 tahun meninggal, hal-hal itu pun kalaupun masih terjadi juga ditinggalkan kok. Kita tidak akan ngalamin itu. Nah problemnya itu teman-teman, apabila kita tidak hidup dalam kekudusan yang berkenan kepada Tuhan Allah, seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan Allah. Nah ini yang bahaya itu teman-teman. Kita sanksinya itu akan terbawa sampai ke alam akhirat nanti teman-teman. Bukan di dunia fana sekarang, tapi ke bawah sampai ke alam akhirat yang kekal. Nah sedangkan di dalam akhirat yang kekal cuma dua teman. Orang yang berkenan karena melakukan kehendak Tuhan Allah masuk ke dalam surga. Nah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Tuhan Allah, masuk ke dalam neraka. Ya masuk ke dalam surga atau neraka, dua-duanya itu tidak ada batas umurnya teman-teman. Beda sama di dunia ada batas 70-80 tahun gitu. Tapi kalau bicara di akhirat tidak berbatas teman-teman. Nah bagaimana Tuhan ingatkan, bagaimana kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka gitu, ya berarti kan kita akan terus gitu secara kekal ada di dalam neraka. Kita mendapatkan siksa-siksa neraka secara kekal. Sehingga Tuhan menghendaki bagaimana supaya yang paling genting itu adalah permasalahan kalau tidak kita hidup kudus sesuai kehendak Tuhan Allah gitu. Nah kalau kita itu masuk neraka, tapi kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan Allah, sesuai dengan berkenan kepada Tuhan Allah, ya berarti kita akan masuk ke dalam surga. Nah untuk mendapat surga itu rewardnya yaitu bagaimana kita mendapatkan jadi
keselamatan di dalam akhirat, mendapatkan damai sejahtera dalam akhirat, bersama dengan hidup bersama Tuhan di dalam akhirat, dan kekal teman-teman, kekal. Makanya waktu kita melakukan firman Tuhan di dunia ini, meskipun kita tahu konsekuensinya itu bertentangan dengan apa kemauan dunia, ya otomatis akan menimbulkan penderitaan gitu, ya penindasan, cemooh dan segala macam. Itu firman Tuhan katakan itu bukan apa-apa gitu, dibanding kalau kita mendapatkan ya itu satu perkenan yang dari Tuhan, kita dimuliakan di dalam surga oleh Tuhan gitu, oleh malaikat-malaikat. Itu yang Tuhan inginkan, itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kalau kita di sini katakan itu adalah ibadah sejati, maksudnya apabila kita hidup dengan kudus dan berkenan pada Tuhan adalah ibadah yang sejati gitu. Nah, dari sisi Tuhan, hidup manusia akan genting jika hidup tidak kudus, sehingga hidup tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, hidup hanya untuk berkenan pada Tuhan. Jadi kesimpulan gitu, teman. Jadi yang paling genting itu adalah bukan genting banyaknya permasalahan duniawi, tapi genting dalam arti rohani, dalam arti Tuhan, dalam arti firman Tuhan. Itu adalah genting karena kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang paling gawatnya itu, teman-teman. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna gitu. Nah, ini juga butuh mau mengenal dan mampu mengerti, serta berani melakukan firman Tuhan agar hidup berkenan bagi Tuhan. Ini teman-teman. Jadi kalau kita dari dorongan hati kita tidak ada mau mengenal Tuhan, tidak mau mengenal firman Tuhan dengan benar gitu, susah teman-teman. Karena mau mengenal pun tidak cukup gitu. Jadi kita selain mau mengenal harus mampu mengerti dan mampu melakukan. Nah, tapi setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, nanti roh Tuhan akan hidup di dalam kita, yang akan mengajar kita, yang menolong kita gitu, yang menyelamatkan kita, yang menghibur kita, yang mengajar firman Tuhan itu, teman-teman. Bagaimana gitu? Ya, roh Tuhan itu akan mengajar kita firman Tuhan, sehingga kita jadi mampu mengerti firman Tuhan gitu. Ya, apa yang dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Karena kita beriman gitu, ya berani untuk melakukan firman Tuhan itu gitu. Jadi memang kita butuh sekali butuh mau mengenal dan mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan agar hidup berkenan bagi Tuhan bersama dengan roh Tuhan, teman. Itu yang mesti teman-teman garis bawain gitu. Jiwa kita dapat memberi kemauan untuk mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, tetapi untuk mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan, kita butuhkan roh Tuhan dihidupkan dalam roh kita sebagai pengajar, penghibur, serta penolong kita. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ini ditekankan lagi di poin 3-nya bahwa ya begitu gitu, jiwa kita dapat memberi kemauan untuk mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, tetapi untuk mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan, ya kita butuhkan roh Tuhan yang dihidupkan dalam roh kita sebagai ya pengajar kita, si roh Tuhan ini, roh kudus ini atau nur ini gitu, sebagai pengajar kita, sebagai penghibur kita, sebagai penolong kita, penyelamat kita juga, teman-teman. Jadi kuncinya ya kita butuh berarti firman Tuhan, ya kita butuh iman untuk berani melakukan firman Tuhan. Ya, kita butuh untuk bisa dua-duanya ini, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, iman melakukan firman Tuhan. Ya kembali lagi butuh roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang harus kita ada dalam kita itu harus benar-benar dengan kuasa roh Tuhan kita akan mampu mengerti firman Tuhan, dan kita akan mampu berani beriman untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kita butuh roh Tuhan, teman. Kitab Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Tuhan berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat buat apa-apa lagi. Nah, ayat 5-nya, Tuhan akan tunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Tuhan Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, ini bedanya gitu, teman. Jadi apabila kita ditakut-takuti oleh
orang-orang dunia, ditakut-takuti oleh dunia, ditakut-takuti oleh iblis, ditakut-takuti oleh setan atau roh-roh lain yang menakut-nakuti kita. Maksudnya firman di sini ya kita nggak usah takut teman-teman, karena paling ujung-ujungnya ya mati. Matinya itu mati temporary, mati sementara di dunia ini. Kembali lagi, tanpa dunia takut-takuti, tanpa iblis, tanpa setan, tanpa roh jahat, tanpa manusia nakut-nakuti kita, tuh kita juga akan berakhir umur 70-80 teman-teman. Tetap sifatnya sementara. Jadi firman katakan, yang kita takut itu bukan kematian di dalam dunia sekarang ini, dunia fana ini gitu. Yang Tuhan ingatkan kita itu jangan sampai kita binasa, mati waktu nanti masuk ke dalam akhirat teman-teman. Karena waktu masuk dalam akhirat itu kita kalau sampai tidak melakukan firman Tuhan, itu Tuhan bisa memberikan penghakiman dan hukuman masuk ke dalam neraka teman-teman. Nah ini yang konyol ini loh. Makanya Tuhan dengan kita berbeda sekali gitu ya. Tuhan dengan kita berbeda, apalagi kalau Tuhan dengan dunia gitu, ya pasti berbeda banget gitu. Makanya firman banyak katakan apa yang Tuhan kehendaki itu adalah berseteru dengan apa yang dunia kehendaki gitu, selalu bertentangan. Apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan sarankan kita untuk melakukannya, itu semua teman-teman adalah ketidakwajaran bagi dunia gitu. Sehingga ketidakwajaran ini menimbulkan si pelaku firman itu jadi menderita teman-teman. Menderita karena apa? Ditentang sana sini gitu. Ditentang oleh masyarakatnya, ditentang oleh komunitasnya, ditentang oleh keluarganya, bahkan bisa ditentang sama pasangannya teman-teman. Ini yang bikin manusia menderita kan ini. Nah cuman firman katakan di sini gitu kan, di kitab Lukas 12 ayat 45 itu ya kita nggak usah takut teman-teman, karena itu tetap ujung-ujungnya tidak menderita pun tetap kita akan meninggal dunia kok pada usia 70-80 tahun. Jadi itu kan sementara sekali. Sedangkan begitu kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan di dalam akhirat nanti, yaitu berupa keselamatan hidup di akhirat gitu kan. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana mendapatkan hidup bersama Tuhan dalam akhirat. Itu kemuliaan yang dari Tuhan itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dikehendaki oleh dunia teman. Ini yang kita mesti camkan itu gitu. Kematian tubuh di dunia adalah fana, tetapi kematian di neraka adalah kekal. Jadi kita harus berani melakukan firman agar kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan ya, walau harus hadapi permasalahan hidup. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak sekali teman-teman permasalahan yang akan kita hadapi apabila kita melakukan firman Tuhan teman. Karena ya semua hampir rata-rata berbeda teman, berbeda. Apa yang Tuhan rancang kehendaki dengan apa yang dunia rancang dan kehendaki itu memang berbeda sekali teman-teman. Nah permasalahan hidup yang tergenting, jadi kalau kita sudah mulai mengerti hal-hal yang seperti ini teman-teman, ya berarti permasalahan hidup yang tergenting bagi kita adalah permasalahan yang terkait dengan hidup harus berkenan bagi Tuhan sesuai firman Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya ada permasalahan yang lebih genting daripada kita tidak berkenan kepada Tuhan untuk hidup kudus gitu kan, untuk hidup dengan kudus ya sesuai dengan ya kehendak Tuhan gitu teman. Jadi tidak ada yang lain teman. Jadi kembali lagi bagi kita yang sudah lebih dewasa rohani teman-teman, kita harusnya tahu bahwa yang namanya hal yang paling genting dalam hidup kita, permasalahan yang paling genting dalam hidup kita adalah bagaimana apabila kita tidak mau mengenal firman Tuhan, tidak mau mengenal pribadi Tuhan, kita tidak mampu mengerti Tuhan secara pribadi, kita tidak mampu mengenal firman Tuhan, benar-benar mengenal firman Tuhan gitu, mengerti, bukan mengenal, mengerti firman Tuhan, bahkan kita tidak berani, tidak beriman untuk mampu melakukan firman Tuhan teman. Nah semua itu yang dikatakan kita butuh benar-benar mau mengenal firman Tuhan, kita benar-benar mau mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mampu berani beriman untuk melakukan firman Tuhan. Itu semua dasarnya kita butuh roh Tuhan. Kembali lagi teman. Nah ini saya sudah sharingkan seperti ini teman-teman. Apa yang bicara di teori-teori firman itu seperti ini bunyinya gitu. Tapi saya mau coba share juga apa yang saya alami teman-teman. Saya hijrah gitu, hijrah untuk masuk mencari Tuhan itu kan belum lama teman-teman. Saya itu kan baru secara simbolis, secara formalitas gitu. Saya baru dibaptis itu
tahun 2007 teman-teman. Berarti saya waktu itu usianya 47 tahun teman. Jadi sudah terlambat sekali teman-teman, umur 47 gitu. Tapi kalau kita runut ke belakang teman-teman, ya saya agak ademnya itu karena ada firman yang mengatakan bahwa yang terakhir pun bisa menjadi yang yang terakhir pun bisa yang terdahulu gitu. Tapi sebaliknya gitu. Untuk urusan firman Tuhan ini, apabila kita bicara meskipun terdahulu bisa juga menjadi terakhir. Nah itu yang agak membesarkan hati saya seperti itu gitu. Karena waktu saya menerima Tuhan gitu, Tuhan Allah, itu saya benar-benar selama hidup saya baru terima firman Tuhan Allah teman. Berarti saya baru hidup itu mempunyai landasan perintah dan peraturan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rancang dan kehendaki itu. Yaitu dalam bentuk perintah peraturan firman Tuhan di dalam firman-Nya. Waktu sebelum 47 kan saya nggak punya itu teman. Bahkan saya membaca pun tidak berani gitu. Ya contoh karena saya masuk hijrahnya ke dalam Nasrani, sehingga kitab yang saya pegang itu kan kitab suci Alkitab gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang di Muslim juga hijrah yang di Muslim juga sama gitu. Ada yang umur sesaya gitu, umur 40-an baru hijrah, tapi ya pegangannya kan berarti kan kembali lagi kitab sucinya ada di Al-Quran gitu. Jadi kita masing-masing begitu, bahkan mungkin agama lain juga sama, kitabnya beda lagi gitu. Cuman yang jelas teman-teman, waktu umur 40 saya hijrah ke dalam mencari Tuhan Allah dan juga firman Tuhan Allah. Nah, saat itu saya jadi mulai memegang ini teman-teman. Saya hidup itu benar-benar dengan mengandalkan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam hidup saya. Waktu sebelum 47 kan saya tidak ada perintah peraturan dari siapa-siapa teman-teman. Saya hidup ya serancangan, sekehendak saya sendiri aja gitu. Ya paling saya dengerin orang tua saya gitu kan. Saya dengerin komunitas saya, kalangan pengusaha juga. Ya paling seperti itu teman-teman. Nah, waktu yang saya rasakan benar, waktu saya mencari Tuhan benar-benar. Nah ini kalau hari ini saya bisa katakan bahwa saya tuh waktu tahun 2007 itu benar-benar loh, istilahnya meskipun saya belum mengenal firman di kitab Matius pasal 6 ayat 33 teman-teman. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang Tuhan lainnya akan tambahkan. Sekarang saya bisa ngomong ayat itu gitu, ayat apa di kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi. Tadinya kan waktu tahun 2000 kan saya nggak ngerti teman-teman. Tapi saya melakukan itu teman. Saya tidak mengerti firman itu, saya melakukan itu. Saya benar-benar teman-teman mencari Tuhan itu benar-benar gitu. Yang namanya benar-benar itu bagi pengusaha itu kayaknya nggak ada yang nggak mudah lakukan seperti saya. Dalam arti kata teman-teman, saya itu waktu itu anak buah saya itu udah 1.500 orang teman. Tapi waktu itu saya benar-benar ada teman dari 4 orang dari Jakarta yang bernubuat kepada saya bahwa Tuhan ingin saya melepaskan operation perusahaan saya. Dalam arti kata perusahaannya kan nggak boleh tutup teman. Perusahaannya kan tetap buka gitu. Tapi saya duduk di fungsi komisaris, bukan di fungsi operasional. Jadi kalau di perusahaan itu kan dibagi teman-teman. Yang namanya fungsi komisaris itu kan cuman ngatur apa ya, makro strategi, kebijakan yang besar-besar aja gitu. Dan tidak perlu, komisaris itu tidak perlu hadir tiap hari ada di kantor teman-teman. Beda dengan fungsi direktur dan fungsi manajer gitu. Kalau fungsi direktur dan manajer kan mengaturnya memang dia mesti stay di office gitu, kantor di kantor. Tapi kalau komisaris enggak. Nah, tahun 2000 dari tahun 2003 teman-teman. 4 orang yang nubatin saya untuk bisa lepasin operasional itu terjadi tahun 2003 teman. Jadi dari 2003 itu saya benar-benar sudah melepaskan fungsi direktur dan manajer, fungsi operasional. Tapi saya tetap perusahaannya jalan, saya duduk di fungsi komisaris teman-teman. Nah waktu yang berjalannya operasional ini, berarti nggak ada orang dari keluarga saya. Istri saya ibu rumah tangga dan anak-anak saya waktu itu masih belasan tahun, masih kuliah, masih sekolah dan kuliah semua. Jadi akhirnya mau nggak mau kantor pusat putuskan gitu ya, karena sayanya lepas dari fungsi direktur dan manajer. Akhirnya istri saya teman-teman dipaksa untuk duduk di fungsi sebagai direktur dan manajer bersama tim-tim lama saya teman. Nah saya hidup di komisaris. Sebelum saya di komisaris, ayah saya sebagai fungsi komisaris gitu. Sehingga akhirnya saya jadi komisaris. Waktu saya komisaris, benar-benar saya tidak masuk ke dalam operasional perusahaan teman-teman. Nah waktu saya itu kan saya berani tahun 2003 melepaskan operasional perusahaan itu karena kembali lagi Tuhan mengawali dengan 4
hamba Tuhan yang datang dari Jakarta itu dengan bernubuat juga waktu itu ada masalah soal keuangan, akhirnya bernubuat bahwa tahun 2001, 1 tahun setelah masalah itu, setelah krisis moneter itu teman-teman, saya ngalamin krisis moneter. Nah akhirnya saya dapat mujizat dari Tuhan, Tuhan yang bayarin lewat ya pemutihan dari program pemerintah di BPPN itu teman-teman. Mungkin kalau yang seumur saya pernah dengar itu, Badan Penyiaran Perbankan Nasional gitu. Jadi itu yang memutihkan problem-problem saya gitu. Nah, sejak tahun 2001 itu jadi saya percaya kepada nubuat 4 hamba Tuhan itu, tapi nggak habis. Nah, akhirnya 2003 disusun lagi tuh nubuat kedua, saya mesti lepasin operasional. Teman-teman bisa merasakan sebagai saya gitu, mau percaya ya kok takut gitu, kok nggak kira-kira masa sudah orang 1.500 mesti dilepasin. Tapi kalau mau nggak percaya bagaimana, sudah terbukti nubuatan tahun 2001 itu mujizat Tuhan terjadi bagi hidup saya. Nah cuman saya balik lagi, mungkin ada unsur juga Tuhan kayak cerita di Nabi Ayub teman. Jadi Tuhan memang sengaja mendatangkan masalah-masalah kepada Nabi Ayub ya, dengan catatan karena Tuhan memang memilih Nabi Ayub. Apakah mungkin di hidup saya juga terjadi seperti itu teman-teman? Cuman yang jelas saya kok jadi berani waktu itu gitu. Jadi saya berani yang melepaskan operasional itu. Akhirnya saya duduk di fungsi komisaris, istri saya yang tidak ngerti apa-apa ditaruh di fungsi direktur, dan tim-tim saya bentuk direktur teman-teman. Tim-tim di teman-teman saya di perusahaan yang lama itu jadi akhirnya bantu istri saya. Nah ini sayanya teman-teman, saya sendiri akhirnya dari 2000 sampai 2007 itu saya sampai akhirnya itu secara formality bisa terima Tuhan Allah teman-teman. Dan bisa terima Tuhan Allah itu saya berpikir beda dengan waktu saya cuman bicara adat istiadat tradisi yang tidak punya pegangan. Dengan ikut Tuhan Allah itu justru saya punya pegangan firman Tuhan Allah. Jadi akhirnya saya benar-benar teman-teman mencari Tuhan Allah itu benar-benar gitu. Tidak fokus ke dalam soal kerjaan, dalam usaha. Saya jadi benar-benar tiap hari itu mencari Tuhan Allah teman, dalam bentuk yang ya setelah 2007 saya bisa membaca firman Tuhan. Tapi sebelum 2007 teman, karena saya belum dibaptis, belum di formalitas terima Tuhan secara simbolis itu, jadi saya tidak berani baca kitab suci, saya tidak berani baca Alkitab. Akhirnya saya cuma dengar dari buku-buku rohani, ribuan buku kali teman. Saya dengerin khotbah sampai ribuan, puluhan ribu khotbah mungkin. Karena saya belum bisa masuk ke dalam langsung kontak dengan Tuhan Allah melalui firman Tuhan Allahnya teman. Saya anggap saya masih kotor sehingga nggak berani baca firman Allah gitu. Meskipun itu bisa salah, mestinya boleh-boleh aja baca gitu. Tapi kalau yang saya lakukan itu saya tidak baca. Tapi begitu 2007 teman, itu saya benar-benar habis-habisan baca itu teman. Hanya dalam waktu jadi saya mungkin baca sekarang sudah belasan, hampir puluh kali teman. Ya katam gitu, jadi berulang-ulang. Ya karena memang itu. Nah waktu saya melakukan itu teman-teman, itu sengsara banget loh teman, menderita banget loh. Ya sontak yang namanya kantor pusat saya sebagai community usaha saya, semua komplain semua teman-teman. Ya ini orang kok jadi berubah ya, jadi aneh gini. Itu cerita kantor pusat aja bisa begitu loh teman. Udah, ya keluarga besar juga sama teman. Ya keluarga besar saya sampai hari ini majority masih belum terima Tuhan Allah teman-teman, belum hidup sesuai firman Tuhan Allah gitu. Ya masih hidup dalam tradisi adat istiadat leluhur saja gitu. Sampai hari ini teman-teman. Jadi keluarga besar pun komplain kan, istilahnya melihat saya itu kan mencemooh gitu. Ini orang jadi makin gak bener loh hidupnya, gini. Keluarga kecil saya juga sama teman-teman. Jadi kakak adik saya juga, keluarganya juga komplain begitu. Bahkan keluarga saya sendiri ya, mungkin kalau anak-anak kan lebih nggak berani komplain. Tapi kalau dari wujudnya istri gitu, ya tetap sama teman-teman. Ya tetap mencemooh, meskipun kan nggak ngelihatkan ya dari kata-katanya, dari tindak tanduknya, ya benar-benar sudah ya harus mengalami cemooh, tindasan apa, memang benar teman-teman. Yang namanya melakukan firman Tuhan itu benar-benar yang firman Tuhan katakan ya, kita akan menghadapi penderitaan itu benar-benar. Penderitaan bukan soal, kalau zaman dulu kan penderitaan itu mati, fisiknya bisa mati teman-teman. Tapi kalau penderitaan yang zaman sekarang itu bukan fisiknya mati teman-teman, tapi hawa nafsu duniawinya, jadi hal-hal yang duniawi itu mati teman-teman, nggak bisa apa-apa gitu ya, benar-benar nggak enak. Nah tetap ya itu, setelah roh Tuhan itu bisa hidup gitu, karena saya benar-benar mau mengenal Tuhan dan firman Tuhan.
akhirnya Tuhan bukakan bahwa ada roh Tuhan yang bisa menjadi pengajar saya, menjadi penghibur saya, penolong saya gitu. Ada roh Tuhan yang mesti dihidupkan. Kalau enggak, saya nggak bakal tahan. Saya banyak punya teman-teman mentor rohani saya, puluhan orang. Saya banyak sekali teman rohani, mungkin ratusan orang gitu. Tapi tidak bisa menolong saya, teman-teman. Jadi tetap kuncinya itu bukan di mentor rohani, atau bukan di rohaniawan, atau bukan di teman-teman rohani, tapi kuncinya penolong kita, penghibur kita, penyelamat kita, pengajar kita, ya adanya di pribadinya roh Tuhan yang ditaruhkan di dalam kita sendiri masing-masing ini, teman-teman. Jadi teman-teman coba belajar bagaimana minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya supaya waktu membaca firman pun ya roh Tuhan itu bisa memberikan pengertian yang sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Itu harus mulai begitu, teman. Harus teman-teman mulai menghadapi semua masalah kehidupan kita. Itu harus secara nggak langsung dalam hati kita menghidupkan roh Tuhan tadi. Ya untuk bertanya semua gitu. Sampai hal-hal yang konyol pun kita tanyakan. Misalnya, Tuhan nanti siang saya mau makan apa ya teman-teman? Baiknya gimana? Tuhan ini jalan ke kiri atau ke kanan ya gitu. Nah itu kan konyol teman-teman. Kalau kita bicara dunia kan kayak orang gila gitu. Sampai yang diajak ngomong gitu. Yang Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, di dalam kita itu harus punya tekad, keberanian untuk ya memang harus seperti itu gitu. Ya roh Tuhan itu harus dihidupkan, teman-teman. Bukan nungguin roh Tuhan hidup, bukan. Tapi kita yang harus menghidupkan roh Tuhan. Ya dengan cara yang begitu tadi, teman-teman. Melakukan hal-hal yang konyol bagi dunia tadi gitu. Bagaimana dalam hati kecil kalau cerita ribut sama istri kanan apa kiri gitu. Nanti kita bisa ngomong, ya kalau Tuhan sih kayaknya kasih dorongan di hati saya kayaknya mesti ke kanan loh. Lah apa nggak mangkel gitu? Bukannya lihat Google Map atau lihat Waze gitu. Ini enggak, kadang-kadang hidup begitu teman-teman. Jadi ini nanti kayaknya kita mesti ngalah loh. Lu siapa yang nyuruh ngalah gitu? Kalau pakai logika belum tentu kita harus bisa ngalah gitu. Nah ini pengenalan, pengertian akan firman Tuhan yang dalam itu teman-teman, yang akan bisa lebih menghidupkan roh Tuhan lebih leluasa teman-teman. Jadi butuh gitu, apabila kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, roh Tuhan itu akan makin nyata kekuatannya, kuasanya itu apabila kita benar-benar dalam teman-teman, mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Itu satu. Kedua, kita sudah berani teman melakukan firman Tuhan itu meskipun konsekuensinya kita tahu bahwa menghadapi saya melakukan ini yang akan menghadapi konsekuensi pasti nggak enak nih dalam hal-hal duniawinya gitu. Ya memang ya seperti contohnya saya harus meninggalkan 1.500 orang saya gitu, setiap karyawan saya. Lah gimana gitu? Ya konsekuensinya pasti udah tahu. Itu pasti amburadul dikacau semua. Ya tapi kan tetap saya mesti berani lakukan itu teman. Nah banyak hal yang seperti itu. Yang paling konyol itu ya gitu teman. Banyak sekali, bukan hampir semua gitu, semua rancangan kehendak Tuhan itu ternyata terbalik dengan apa yang dirancangkan dan dikehendaki oleh dunia. Kalau rancangan dan kehendak dunia itu kan pengennya iblis sebenarnya. Ya bagaimana iblis itu pengen menggagalkan orang tidak masuk ke dalam surga gitu. Ya iblis pengennya bagaimana semua orang masuk, nemenin mereka masuk ke dalam neraka teman. Ya otomatis kan karena iblis menguasai dunia, ya iblis akan membuat rancangan kehendak duniawi yang benar-benar jelas bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi pagi ini saya cuma ingatkan itu saja teman. Saya punya pengalaman pribadi seperti ini. Jadi coba teman-teman renungi bahwa yang namanya permasalahan yang paling besar dalam hidup kita itu sepertinya bukan permasalahan yang kaitannya dengan hal-hal duniawi teman-teman, tapi justru hal-hal yang terkait dengan yang akhirat nanti gitu. Nah apa yang dirancang kehendaki oleh Tuhan itu adalah hal-hal akhirat teman. Bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera dalam akhirat, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan dalam akhirat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.